Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Baiklah, pada pagi hari ini bersama saya Bapak Agung, kita akan kembali belajar daring pada pembelajaran kelas 5 tentang materi kombinasi gerak dasar jalan, lari, dan lompat melalui lompat jauh. Adapun pada materi kali ini, pada atletik, kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan mendarat pada lompat jauh, kita pada masuki KD 3.3 memahami kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar melalui permainan olahraga yang dimodifikasi atau olahraga tradisional. KD 4.3 mempraktikkan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar melalui permainan olahraga yang dimodifikasi atau olahraga tradisional. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini, yang pertama adalah kalian harus dapat menjelaskan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar pada lompat jauh. Kemudian yang kedua, kalian dapat mempraktikkan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar pada lompat jauh. Pada materi lompat jauh kali ini, kita mengenal kembali bahwa lompat jauh adalah jenis olahraga atletik yang membutuhkan kecepatan, ketangkasan, dan kekuatan seorang atlet untuk melompat sejauh mungkin dari titik lepas landas atau garis lompat, kemudian melayang di udara dan mendarat sejauh-jauhnya dalam bak pasir. Artinya di sini dituntut untuk melompat sejauh-jauhnya dan dapat mendarat dengan baik. Urutan dalam teknik dalam lompat jauh antara lain, yang pertama adalah awalan, yang kedua tumpuan, yang ketiga melayang di udara, dan yang keempat mendarat. Kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan mendarat dalam lompat jauh di sini ada 4. Yang pertama adalah kombinasi jalan dan lari, kedua kombinasi lari dan lompat, ketiga, kombinasi jalan, lari, dan lompat. Keempat, kombinasi melompat dan mendarat. Kombinasi jalan dan lari. Di sini kalian dapat mencontoh pada gambar yang ada bahwa kalian harus dapat berjalan dan berlari melewati tiang-tiang atau batas yang sudah disediakan. Di sini dapat menggunakan alat, baik itu botol ataupun kayu ataupun tiang yang lain, sehingga kalian dapat mencontohkan kegiatan jalan dan lari di rumah dan dapat mengulang kembali kegiatan jalan dan lari sehingga dapat terlaksana dengan baik. Kemudian yang kedua adalah kombinasi lari dan lompat. Di sini kalian dapat melakukan kombinasi lari dan lompat dengan melewati apapun benda yang ada atau yang telah kalian sediakan atau yang sudah dimodifikasi. Baik itu kayu, baik itu kardus, baik itu keset, ataupun benda-benda lain yang dapat untuk dilakukan pada kombinasi gerakan lari dan lompat. Kemudian kombinasi berikutnya adalah kombinasi jalan, lari, lompat pada lompat jauh. Gerakan yang pertama yang dapat kalian lakukan dalam gerakan kombinasi jalan, lari, lompat dalam lompat jauh, yang pertama adalah kalian berjalan dengan langkah biasa. Kemudian yang kedua, kalian berlari dengan cepat untuk menghasilkan kecepatan yang maksimal. Kemudian yang ketiga, lakukan tolakan dengan salah satu kaki yang terkuat sehingga dapat melakukan tolakan atau tumpuan dengan baik. Yang keempat adalah sikap gerakan melayang di udara. Kemudian yang kelima, dapat mendarat dengan kedua kaki yang baik atau kedua kaki secara lentur. Kombinasi melompat dan mendarat
di sini adalah sama dengan gerakan yang ketiga tadi. Kalian pada posisi kombinasi melompat dan mendarat di sini dapat melakukan lompatan dengan baik, kemudian mendarat dengan kedua kaki secara bersamaan. Pada waktu mendarat, maka kalian harus dapat melakukannya dengan hati-hati agar tidak terjadi cedera. Untuk dapat mempraktikkan kombinasi jalan, lari, dan lompat pada lompat jauh, maka ada beberapa aktivitas yang hendaknya memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama, menentukan titik awal sebelum melakukan kombinasi berjalan dan berlari. Kedua, memperhatikan kombinasi langkah berjalan dan berlari sebagai awalan. Ketiga, melakukan kombinasi berjalan, berlari, menumpu, dan melompat. Keempat, memperhatikan sikap badan di udara, melayang di udara. Dalam lompat jauh, pada sikap badan di udara, disinilah yang akan dapat membedakan gerakan atau gaya apa yang akan dipakai. Apa itu gaya jongkok, apa itu gaya menggantung, sehingga dapat terlihat pada sikap badan di udara atau melayang di udara. Kemudian yang kelima, memperhatikan posisi kaki dan badan pada saat mendarat di pendaratan, sehingga posisi kaki tidak salah dan mendarat dengan kedua kaki secara bersamaan yang dapat kalian lakukan. Untuk dapat melaksanakan kegiatan kombinasi berjalan, lari, dan lompat pada lompat jauh, maka kalian dapat memperhatikan video berikut ini. Itu tadi ya video yang sudah kalian perhatikan. Kalian dapat melakukannya di rumah secara berulang-ulang. Kemudian untuk tugas praktik di rumah kalian pertama melakukan kombinasi jalan dan lari. Kedua, melakukan kombinasi lari dan lompat. Ketiga, melakukan kombinasi jalan, lari, dan lompat. Seperti biasa, jangan lupa tugas kalian, video kalian dikirimkan hasil tugasnya ke dalam grup WhatsApp yang ada, yang sudah Bapak kirim. Kemudian sebelum melakukan tugas praktik, maka kalian diawali dengan pemanasan dan jangan lupa melakukan untuk gerakan pendinginan. Mungkin sampai di sini untuk pembelajaran kita. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bapak ucapkan terima kasih dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 세상에서 잊을러 I love you